Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat single fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian online kali ini kita ingin mendiskusikan terkait dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat ridha, mencintai, dan juga sebaliknya Allah juga mempunyai sifat di mana Allah akan membenci sesuatu. Kebencian dan cintanya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perilaku hambanya. Ketika hamba itu taat dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hamba tersebut akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, ketika hamba itu selalu menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hamba ini nantinya akan menuai kemarahan dan juga ghadab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tersebut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Wahai kalian, wa ahsinu, berbuatlah ihsan, berbuatlah baik, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik, yaitu orang-orang yang selalu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah coba kita sedikit lebih detail membahas makna ihsan. Muhsin itu adalah orang yang melakukan perbuatan ihsan. Dalam hadis Jibril, suatu ketika sahabat-sahabat ketika itu sedang duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, bainama nahnu inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, bainama nahnu julusan inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzata yaum, kata Umar bin Khattab, ketika itu kami sedang duduk di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang laki-laki. Yang laki-laki itu kami tidak kenal dengan dia. Akan tetapi kami juga melihat bahwa dia tidak seperti orang jauh yang baru saja bepergian. Tidak ada tanda-tanda beliau datang dari tempat yang jauh, mungkin lusuh, berdebu, tidak rapi. Tapi sebaliknya, beliau nampak rapi, bajunya putih, rapi, rambutnya bersih. Akan tetapi kami tidak mengenal laki-laki tersebut. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan ceritanya. Laki-laki tersebut duduk di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan duduknya sangat dekat sekali. Sampai-sampai ketika beliau duduk di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai lututnya itu menempel di lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa sih itu Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah," dan seterusnya. Setelah selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rukun Islam, kemudian orang ini mengatakan, "Sadaqta." Para sahabat ketika itu pada heran, bagaimana mungkin
orang yang aneh ini, orang yang tidak mereka kenal ini, ketika bertanya kepada Rasulullah, setelah itu dijawab oleh Rasulullah, laki-laki ini mengatakan, benar engkau ya Muhammad. Seakan-akan orang ini sudah tahu jawabannya. Kemudian selanjutnya laki-laki ini meneruskan pertanyaannya, akhbirni anil iman, ceritakan kepada kami apakah itu iman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan antu'mina billah dan seterusnya, yaitu iman adalah di mana engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya sampai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan rukun iman. Kemudian yang ketiga, orang ini kembali bertanya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku wahai Muhammad apakah ihsan itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya ihsan itu yaitu saat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau seandainya engkau tidak mampu untuk dalam kondisi tersebut seakan-akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihatmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ihsan ini menjadikan kita nantinya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita merasa sangat diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merasa seandainya pun kita tidak mampu untuk menghadirkan seakan-akan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meyakini bahwa Allah pasti melihat kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan ihsan ini menjadikan seseorang itu akan selalu menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita menjalankan ketaatan itu, Allah sangat mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita coba untuk membuat sebuah analogi sederhana. Coba mari kita berimajinasi, ada seseorang karyawan yang dia bekerja. Kemudian ketika dia bekerja, dia tahu di setiap sudut ruangan kerjanya itu diawasi oleh CCTV. Dan CCTV itu terkoneksi kepada sebuah layar, yang layar itu diawasi oleh bosnya, ya, oleh bosnya. Kira-kira karyawan ini akan melakukan pekerjaannya dengan sempurna, atau malah sebaliknya, dia akan nampak menunjukkan sifat malas-malasan, tidak mengerjakan apa yang sudah diperintahkan, tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, atau menjadi orang yang begitu luar biasa menjaga kualitas kerjanya, terus kemudian tidak malas-malasan, bersemangat, dan nantinya akan bisa mengerjakan dan menyempurnakan tugasnya. Kira-kira akan seperti apa? Saya yakin karyawan yang seperti ini akan menyempurnakan tugasnya dengan sangat sempurna. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh majikannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dan sekarang kita sebagai manusia, Allah Maha tahu akan diri kita. Setiap sudut yang ada di dalam arah kehidupan kita, dan kita berada di situ, itu ada CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu diawasi olehnya. Ketika kita sendirian di dalam ruangan kerja kita, kemudian datang seseorang yang akan memberikan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat, sogokan, suap, riswah, ataupun apapun yang semacam itu, ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang yang mempunyai perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini akan menjadikan dia selalu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut seandainya ada satu perintah yang lewat dari kehidupan dia.
Dia takut seandainya ada satu larangan yang akhirnya dia terjerumus dalam hal tersebut, karena dia yakin nantinya akan dinilai dan akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ihsan inilah yang nantinya kita sebut dengan muraqabatullah, yaitu sifat di mana kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, semoga saja kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita menjauhi larangan-larangannya. Kalaupun toh mungkin kita untuk melakukan ibadah dengan segala keterbatasan kita tidak bisa sempurna, dan mungkin kita hanya sebatas bisa melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh Allah, walaupun mungkin nilainya itu bukan nilai-nilai ibadah. Mungkin kita duduk-duduk demi untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu nantinya akan mempunyai nilai ibadah ketika kita niatkan untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dicintai oleh Allah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.